Dan amandemen ini saya ingin menjuluki bahwa bisa jadi menjadi kotak Pandora. Ya, sekali dibuka itu bisa mengundang begitu banyak setan-setan untuk masuk ke sana. Bermunculanlah setan-setan. Nah, karena itu mahasiswa, buka aja kotak Pandora, nggak usah takut. Saya mau memberikan catatan begini, mungkin saatnya juga kita mulai berpikir pada agenda reformasi konstitusi. Ada sebenarnya tantangan yang sangat besar dekat-dekat ini, dan agenda itu masih agenda samar-samar, tapi kelihatannya akan membuncah ya ketika mulai dibicarakannya sebentar lagi akan amandemen. Dan amandemen ini saya ingin menjuluki bahwa bisa jadi menjadi kotak Pandora. Ya, sekali dibuka itu bisa mengundang begitu banyak setan-setan untuk masuk ke sana, bermunculanlah setan-setan. Agenda amandemen misalnya yang mulai didorong nih dan mulai bergulir terus, itu termasuk misalnya soal periodisasi jabatan presiden, ada perpanjangan masa presiden, ya, termasuk begitu banyak sebenarnya yang tidak pas. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana teman-teman juga tidak hanya berhenti pada titik mundur, jatuhkan, atau kemudian bicara soal perbuatan tercela, tapi juga mengawal geliat para politisi di balik amandemen ini. Karena senang sekali sebenarnya para politisi dengan posisi kalau Anda menyuarakan menjatuhkan misalnya Jokowi, para politisi akan senang sekali. Banyak yang akan menyambut itu, karena kemudian membuka kesempatan untuk melakukan apa, bahkan bukan sekedar bisa melakukan sesuatu, bisa menjadi alat jual kepentingan, jual beli kepentingan, ya. Menawarkan sesuatu yang harus dibeli dengan harga tertentu dan lain-lain sebagainya. Jadi barangkali isu amandemen ini juga menarik untuk kita perhatikan. Ya, selain isu-isu yang tadi dibicarakan. Karena selama ini dianggap bahwa kalau terjadi perubahan di luar 2024 itu akan ada kekacauan, akan ada bloodshed. Padahal ini biasa aja. Perubahan politik yang kita rencanakan sebetulnya itu bisa diselenggarakan oleh ya mungkin 9 orang, 3 orang menteri dari dalam yang menyatakan ketidakpuasan, disambut oleh 3 orang di DPR yang juga sebetulnya diam-diam setuju percepatan pemilu, dan 3 orang oposisi, ya cuma 9 orang aja dilakukan. Itu yang menjadi monumennya, karena momentumnya udah ada, tinggal kita cari monumennya. Jadi itu sebetulnya. Nah, karena itu mahasiswa, buka aja kotak Pandora, nggak usah takut. Tadi siapa bilang kotak Pandora? Iya, memang kotak Pandora itu waktu dibuka oleh Pandora, itu evil itu evolve, kejahatan keluar kemana-mana. Itu yang orang takutkan, bahwa kejahatan akan muncul kemana-mana. Tetapi kalau kita baca secara teliti mitologi dari Pandora, waktu Pandora buka kotak itu, di dasar dari kotak itu ada yang nggak keluar. Di situ ada sepucuk surat, judulnya Only Hope Remains. Harapan ada. Nah, orang-orang yang nggak paham tentang kotak Pandora seringkali gede-gedein kejahatannya, padahal sebetulnya dasar etisnya adalah Only Hope Remains. Jadi kejahatan itu memang mesti dibuka supaya harapan itu tersisa. Nah, karena itu kotak Pandora itu ada di istana. Mari kita buka kotak Pandora itu di istana melalui inisiatif dari mahasiswa HMI ini. Dan politik itu adalah the art of attacking the impossible. Kelihatannya impossible, tetapi niat untuk menghasilkan perubahan etis itu akan jadi motor bagi perubahan. Jadi tenang aja, mahasiswa lakukan aja hal seperti biasa, nggak usah takut itu dianggap hoax atau nanti Basar udah siap-siap kan. Ini Basar lagi rapat nih di Cokroaminoto nih buat menghajar mahasiswa besok. Itu itu yang saya dapat beritanya tuh. Mereka lagi rapat sambil kalau soal saya dirapatin tiap hari itu, entah apa yang dirapatin di situ. Jadi percayalah bahwa keadaan kita ini memang disediakan oleh sejarah untuk mempercepat perubahan, nggak ada soal. Itu kira-kira